Ustaz. Malam Bang Jeki. Ya sebenarnya Bang Jeki kemarin itu ya teman-teman ngajak dengan tema masalah apakah eksekutor dari penyalipan itu pahlawan. Tapi saya kurang berminat dengan tema tersebut karena apa? Karena sempit temanya. Ya. Gitu, sempit temanya itu ya paling untuk pertanyaan ke Kristen aja. Nah, makanya kita malam ini ya teman-teman berdiskusi dengan Bang Jaki dengan tema konsep dosa itu lebih luas masalahnya gitu. Ya pembahasan kita 1 jam ya teman-teman. Mungkin ya kita tanpa buang-buang waktu langsung aja gitu ya untuk berdiskusi dengan beliau. Siapa dulu mau duluan Bang? Ente lah duluan. Ya. Oh gitu. Oh iya silakan. Baik. Ya, selamat malam untuk semua teman-teman. Sebentar ya. Ya, mohon maaf saya lagi setting di YT tadi ya. Ya, selamat malam untuk semua teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya juga. Kita boleh ngobrol ya bareng kembali dengan Ustadz Yusuf PI. Tema pembahasan kita mengenai konsep dosa teman-teman di dalam Islam dan Kristen. Jadi kita akan membahasnya dari 2 sudut pandang dan nanti kita melihat implikasinya ya, seperti itu. Nah, yang pertama, teman-teman sekalian, apa arti daripada dosa dalam iman Kristen? Dosa dalam iman Kristen itu yang pertama adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Oleh sebab itu, bahwa dosa itu hanya bisa dilakukan kepada hukum-hukum Allah. Kita bisa bersalah kepada manusia, kita bisa salah kepada manusia, tapi kalau mengenai dosa, itu hanya bisa kepada Allah. Ya, karena Allah memiliki hukum, memiliki ketetapan sehingga waktu itu dilanggar, itulah yang namanya dosa. Nah, oleh sebab itu bahwa dosa itu sekali lagi adalah pelanggaran atau ketetapan terhadap hukum-hukum Allah. Ketika seseorang melanggarnya, maka disitulah disebut sebagai dosa. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa bagaimana sejarah atau akar daripada dosa di dalam Alkitab. Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk berdosa, melainkan Alkitab itu dicatat untuk menjadi penguasa, untuk memelihara langit, bumi dan dan semuanya yang ada di bumi. Jadi tidak pernah untuk berdosa dan mati. Nah, lalu mengapa manusia mengalami kematian? Sebabnya adalah karena manusia berdosa. Allah sudah menyatakan ya bahwa upah dosa itu adalah maut, atau pada peristiwa yang awal itu adalah kepada Adam dan Hawa, yaitu pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maka daripada itu bahwa kematian itu bukan menjadi tujuan Allah menciptakan manusia ya, tetapi untuk hidup kekal. Itulah sebabnya bahwa ketika manusia melanggar ya, manusia tidak lagi mendapatkan hidup yang kekal. Dan manusia akhirnya berdosa dan mati. Nah, jadi rancangan awal Allah kepada manusia bukanlah untuk berdosa dan mati, tetapi untuk menjadi penguasa dan hidup kekal. Nah, maka konsep dosa ini dalam iman Kristen ya harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan. Itulah sebabnya bahwa di dalam iman Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini ya untuk menebus manusia dari dosa. Yang ditebus oleh Kristus adalah manusia daripada dosa. Ya, tidak bisa sesuatu yang lain yang menyelesaikan dosa. Harus yang membuat ketetapan, yang menyelesaikan dosa. Ya, karena apa? Tadi sudah saya katakan di awal bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan untuk mati dan berdosa. Nah, ini sangat aneh sekali kiranya kalau ada ya Tuhan misalnya menetapkan manusianya untuk berdosa. Sementara dosa adalah pelanggaran terhadap hukumnya. Nah, maka dalam iman Kristen bahwa manusia tidak diciptakan untuk berdosa, melainkan dosa itu adalah pilihan daripada manusia yang ingin membangkang terhadap hukum Allah. Nah, maka daripada itu, dengan sadar manusia melakukan dosa,
maka dengan sadar pula lah manusia harus menyadari keselamatannya itu penting, ya. Nah, maka harus dengan sadar pula memilih juru selamat yang dapat menyelamatkan dari dosa. Nah, oleh sebab itu teman-teman, dosa dalam iman Kristen itu diselesaikan melalui penebusan Kristus di atas kayu salib yang telah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, dimulai dari Kejadian 3 ayat 15 mengenai janji Allah kepada seseorang, ya, yaitu perempuan yang akan lahir, dan keturunan perempuan itulah yang akan, ya, menghancurkan kuasa dosa atau meremukkan kuasa dosa. Nah, maka daripada itu, bahwa dosa dalam iman Kristen adalah sesuatu pelanggaran terhadap hukum Allah yang dimana yang melanggarnya harus mengalami kematian dan hukuman. Hukuman terhadap dosa itu tidak bisa ditiadakan, harus diselesaikan. Cara menyelesaikan dosa bukan berhenti berbuat dosa, tetapi menyelesaikan dosa sesuai dengan tuntutan Allah. Seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, itulah pembuka dari beliau gitu ya. Sabar ya teman-teman, tunggu waktu saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan semuanya yang ada di TokTok ya, maupun di YouTube yang 7.000 orang yang baru saja di TokTok juga ya hadir ke tempat saya. Ya, pada kesempatan malam hari ini qadarullah ya teman-teman, kita akan membahas tentang masalah konsep dosa menurut Islam maupun Kristen. Dan lawan diskusi saya kali ini adalah Bang Jeki Sembiring gitu ya, untuk membahas hal ini. Teman-teman semuanya, bagaimanakah konsep dosa di dalam agama Islam dan apa itu dosa? Mungkin ya definisinya itu tidak jauh berbeda dari yang seperti yang dikatakan oleh Bang Jeki tadi. Dosa adalah pelanggaran manusia terhadap hukum Tuhan. Ya, kita mengetahui bersama dan definisinya memang seperti itu. Tetapi di dalam penjabaran agama Islam, dosa itu tidaklah ditebus. Ya, tetapi dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Banyak ayat Al-Qur'annya yang mengatakan bahwa dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Contoh ya, contoh ayatnya wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, bahwa dosa itu akan ditanggung oleh pelakunya. Nah, kayak gitu. Belum lagi ya, untuk masalah dosa ini di dalam Quran surah Al-Zalzalah di ayat ke-7 dan ke-8-nya. Di ayat terakhirnya itu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat dosa sebesar 1 titik saja, sebesar biji zarrah, maka dia akan menerima balasan dari dosa tersebut. Jadi di dalam agama Islam konsepnya jelas, siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab, kan gitu. Nah, lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana di dalam agama Islam solusinya? Ingat, di dalam agama Islam dosa itu tidak ditebus, ya. Tetapi di dalam agama Islam dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, kita mau ambil yang mana? Apakah maunya ditebus atau maunya dihapus? Kan gitu. Ya jelas, kalau saya pribadi, ya jelas saya lebih memilih dosa saya dihapus oleh Tuhan daripada ditebus. Kalau ditebus ya tetap aja ada itu bendanya dosa. Tapi kalaunya dihapus, udah nggak ada lagi bendanya itu dosa. Nah, bagaimana caranya agar menghapus dosa? Banyak di dalam agama Islam. Wudu menghapus dosa, ya. Terus mengikuti sunnah Rasul menghapus dosa. Terus juga ya bertaubat, taubatan nasuha, itu juga menghapus dosa. Berdasarkan di dalam Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum. Ya, jadi Allah menghapus dosa kalian yang telah lalu kalau kalian mau bertobat. Nah, mudah kan di dalam agama Islam? Apa itu taubatan nasuha? Yaitu taubat semurni-murninya taubat, sebenar-benarnya taubat, berjanji dengan ucapan, dengan tekad ya, dengan tindakan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka kesalahan yang telah lalu, dosa yang telah lalu, Allah akan menghapusnya, bukan menebusnya ya. Nih ya contoh teman-teman, remote saya tergadai di Pegadaian, kan kayak gitu ya, tergadai. Jadi kalau remote saya tebus, tetap juga bentuknya remote, tetap ada remote-nya, kan kayak gitu. Tapi kalau di dalam Islam beda ya. Kalau ada benda remote, kita ingin menghilangkan atau menghapus remote, maka remote ini dihancur, ditiadakan lagi, nggak ada lagi bendanya seperti yang ditebus tadi ya. Nah gitu. Jadi silakan Anda mau pilih ya di opening saya, apakah dosa Anda ingin dihapuskan atau ingin ditebus. Kalau saya pribadi, jelas saya lebih memilih untuk dihapus. Jadi seperti itu.